Alfi di situ mau bangun kan, cuma dia ingat sama kata-katanya Bang Dwi buat jangan ninggalin tempat itu. Sampai akhirnya Alfi di situ mutusin buat merem lagi dia. Nah, kurang lebih 10 menitan Alfi diem. Tiba-tiba menurut sebagian orang, kerja di kantor itu pekerjaan yang lumayan cukup enak gitu kan. Gajinya kadang UMR, kadang lebih, ya mungkin ada yang kurang juga. Tapi beda sama kantor yang satu ini. Kantor yang dimana dulunya pernah ada tragedi yang cukup mengerikan. Dan kita bakal lanjutin cerita lantai 12 dari Riano Fajri. Di part 2 kemarin, seudah Pak Aldo nyeritain ke Alfi tentang siapa sosok cewek mengerikan itu, Alfi ini percaya. Cuma Alfi ini masih curiga kalau di kantor itu bukan cuma sosok cewek, tapi ada sosok yang lebih dari itu. Nah, di part ini semuanya bakal terungkap. Apa penyebab tragedi itu terjadi dan sosok apa yang sebenarnya ada di kantor itu. Buat kalian yang nonton video ini, gue selalu doakan semoga dilimpahkan rejeki yang pastinya bukan buat judol. Gak usah banyak concot bekicot, matiin lampu, siapin kopi rasa oli. Kita masuk ke ceritanya. Fokus. Astagfirullahaladzim. Sadar juga akhirnya. Saya di mana? Kemarin ternyata setelah Alfi ngelihat sosok cewek itu, cewek yang kemarin ada di depan lift itu kan, Alfi ini pingsan. Dan dia itu bangun udah ada di klinik kantor. Istirahat dulu ya mas, kalau udah membaik baru boleh pulang. Iya Vi, istirahat dulu aja. Selama 1 hari Alfi di klinik kantor itu, kondisi Alfi udah mulai membaik. Dan dia ini udah boleh pulang nih. Nah, keesokan harinya Alfi udah siap-siap buat masuk kerja lagi. Walaupun Alfi ini kadang suka masih kebayang-bayang sama sosok itu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Alfi cuma bisa ngalihin ke hal yang bikin Alfi ini lupa sama sosok itu. Nah, singkat cerita, waktu itu malam minggu nih. Yang dimana khusus malam minggu sama malam Senin, penjaga malam itu dibagi. Jadi yang seharusnya 6 orang sekarang cuma ada 3 orang. Sedangkan 3 orang lagi itu di malam berikutnya, lebih tepatnya di malam Senin. Jadi bisa dibilang shift-shiftan lah. Dan malam itu bagian Alfi, Pak Alwi sama satu lagi Cang Muslih. Entah ini kebetulan atau gimana, di sini kita bakal tahu. Yang ternyata hari ini hari terakhir Alfi kerja. Dan hari dimana semuanya bakal terungkap. Singkat cerita, mereka bertiga udah kumpul nih. Tinggal nentuin posisi masing-masing aja. Pak Alwi ya udah pasti dia jaga di dalam gedung. Sedangkan Alfi sama Cang Muslih itu masih adu argumen buat siapa yang jaga di tempat yang paling aman. Pos depan. Kertas gunting batu lah Vi, biar adil. Ya elah, macam bocah bae lu Cang. Ya udah ayo. Mereka sweet lah di situ dan Alfi kalah. Mau nggak mau Alfi mesti jaga di pos belakang. Udah tuh mereka berangkat ke pos masing-masing. Pak Alwi di situ pesen ke Alfi sama Cang Muslih. Kalau nanti malam ada yang datang terus nyari Pak Alwi, itu suruh langsung masuk aja ke dalam gedung. Sedangkan mereka nggak tahu nih siapa orang yang dimaksud Pak Alwi. Gue juga nggak tahu, tapi kita cari tahu. Alfi liatin jam tuh, baru jam 8:30. Waktu pagi jelas masih lama. Akhirnya biar suasana nggak merinding terus, Alfi keluarin HP dari kantong terus dia main game. Nah, nggak lama kemudian di saat Alfi lagi fokus main game, tiba-tiba ada suara dari HT. HT itu bunyi lumayan lama, tapi gak ada yang ngomong. Alfi yang fokus main game agak kesel lah ngedengar HT yang gak jelas itu. Terus dia bilang, "Woi, bisa diem kagak? Gak tahu orang lagi merinding apa?" Berhenti tuh. Gak ada
suara apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba sontak Alfi langsung nengok nih ke HT yang ditaruh di meja. Abis dengar suara itu, tiba-tiba hawa dalam pos itu berubah. Yang tadinya adem ayem gitu kan, ada angin masuk, sepoi-sepoi angin malam, itu berubah jadi panas kayak pengap gitu. Alfi udah mulai gelisah. Secara dia cuma sendirian jaga di pos belakang. Gak lama pas lagi gitu, tiba-tiba suara HT itu bunyi lagi. Lu ngapain sih Vi teriak-teriak di HT? Berisik tau gak? Gak gitu pak. Tadi siapa yang mainin HT? Terus ketawa kayak kunti gitu. Ya gak tahu Vi. Woi Muslih, lu kali. Kagak pak, gue diem bahaya dari tadi. Gue juga gak ngerti maksud si Alfi itu apa. Gue gak ngedenger soalnya. Dek, disitu Alfi diem nih. Kalau emang suara tadi bukan Pak Alwi sama Cang Musli, terus yang ketawa itu siapa? Sekitar jam 10 malam Alfi keinget nih sama pesennya Pak Alwi. Kalau ada yang nyari beliau itu suruh masuk aja ke dalam gedung. Tapi dia tungguin dari tadi itu nggak ada nih tanda-tanda orang masuk. Akhirnya Alfi di situ ngabarin lewat HT. Cek Pak Alwi, kapan teman bapak itu datang? Tapi nggak ada jawaban dari Pak Alwi. Ya udah, Alfi di situ lanjut nonton TV lagi. Nah, kurang lebih sekitar 10 menit kemudian itu HT bunyi lagi. Vi, ke dalam dulu sini. Ngapain Pak? Alfi di situ ngerasa aneh. Ini ada apa tiba-tiba suruh masuk ke dalam? Ditambah suara HT itu emang suaranya Pak Alwi. Cuma kok suaranya lebih mirip sama suara yang tadi ketawa. Tapi Alfi di situ nggak mau mikir yang macam-macam. Mungkin temennya Pak Alwi udah dateng dan udah ada di dalam nih. Ya udahlah, akhirnya dia bangun, dia jalan ke sebuah pintu yang terbuat dari kaca, itu adanya di belakang gedung. Alfi ambil kunci di kantong, terus dia buka pintu itu, cekrek. Nah, pas Alfi lagi fokus ngebuka pintu itu, tiba-tiba Alfi ngerasa kok kayak ada bayangan yang lewat di balik pintu kaca itu. Alfi sempat kaget di situ, dia langsung gak ada siapa-siapa. Ya udah, dia buka pintu, dia masuk nih, dia jalan ke arah meja Pak Alwi. Nah, dari pintu belakang Alfi itu mesti ngelewatin dapur kantor, terus lorong, baru mejanya Pak Alwi. Selama dia jalan itu dia ngomong sambil teriak nih, Pak, kenapa Pak? Dia sengaja teriak-teriak kayak gitu biar suasananya itu nggak terlalu hening. Terus ya emang buat ngilangin rasa takut dia nih. Sampainya di meja jaga, ternyata Pak Alwi nggak ada di situ. Alfi ambil HT, dia mau mantau nih posisinya Pak Alwi, mau nanya Pak Alwi di mana, lagi keluar kah, lagi ngecek lantai atas kah. Pas dia pegang HT itu, tek, dia sempat ngelirik ke mejanya Pak Alwi. Dia kaget karena Alfi ngeh kalau HT-nya Pak Alwi itu nggak dibawa. Alfi mikir kalau emang ini HT ditaruh aja dari tadi, terus yang nyuruh dia masuk itu siapa? Di situ Alfi udah nggak karuan nih, dia lemes, dia duduk gitu kan, ngeliatin ke sekeliling gedung. Itu gelap, sama sekali nggak ada suara, apalagi tanda-tanda kehidupan. Nah, selang beberapa saat Alfi ngerasa ini udah nggak beres nih. Dia akhirnya balik lagi ke pos belakang. Dia jalan-jalan sampai tepat di depan pintu dapur. Dia berhenti nih. Duk. Alfi ngedenger dari dalam dapur itu kayak ada suara sendok sama gelas kayak yang lagi ngaduk gitu. Ting 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 ting. Kondisi dapur saat itu gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Sepi, terus pintunya itu agak kebuka sedikit. Alfi di situ takut. Cuma gue nggak ngerti sama si Alfi ini ya, sumpah. Dia takut, tapi dia penasaran coy. Akhirnya dari rasa penasaran itu dia masuk nih ke dapur. Begitu dia pegang gagang pintu itu ya kan, tek,
Dia buka. Dari kegelapan itu, samar-samar Alfi ini ngelihat ada sosok bayangan hitam ngebentuk kayak orang. Cuma Alfi di situ masih terusin buat buka pintu itu lebar-lebar ya kan. Alfi nggak terlalu meduli ini bayangan apa, terserah lah. Pintu kebuka lebar, Alfi nyalain senter nih, tek. Dia senterin ke sekeliling dapur ya kan. Wah, makin merinding dia. Karena di dalam dapur itu nggak ada siapa-siapa. Belum sampai di situ dia cari saklar lampu gitu kan. Dia nyalain, cetrek. Nah di situ pandangan dia itu langsung ngeliat ke meja tempat yang biasa mau nyeduh kopi gitu kan. Di situ udah ada gelas sama sendoknya. Sama satu lagi, gelas itu udah keisi air panas. Makin merinding Alfi di situ. Logika aja, di dapur nggak ada siapa-siapa. Gimana ceritanya itu air panas udah ada di gelas? Wah, dirasa udah makin nggak beres. Alfi langsung cabut dari dapur itu. Gak lupa dia matiin lampu, dia langsung jalan agak cepet nih ke pos belakang. Sampainya di pos, Alfi masih ngos-ngosan nih. Tegang dia. Dia ambil air putih terus dia minum tuh. Barulah dia agak mulai tenang. Singkat cerita gak terasa udah jam 11 nih. Alfi waktu itu lagi asik nonton TV. Karena emang dari kejadian gelas itu udah gak ada yang gimana-gimana lagi. Hawa dari pos belakang itu udah adem. Nah di saat Alfi lagi asik nonton TV sendirian, tiba-tiba duar! Ada suara ledakan dari atas gedung kantor, itu kenceng banget. Sontak Alfi kaget di situ, dia lari keluar pos. Takutnya itu emang ledakan gas dari dapur yang ada di lantai atas. Tapi pas dia perhatiin satu-satu gedung yang ada di lantai atas, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada tanda-tanda kebakaran, asap apa gimana gitu, nggak ada. Cuma ada satu yang menarik pandangan Alfi waktu itu. Dan ini di luar dugaan dia, di atas gedung itu udah ada sosok hitam, gede, matanya merah, genderuwo. Gak pakai lama Alfi langsung lari ke dalam pos. Dia ambil HT buat langsung ngabarin Pak Alwi. Pak Alwi, Pak, monitor Pak. Kenapa sih Pi? Teriak-teriak mulu lu. Ya Allah, dari tadi kemana aja Pak? Saya dari tadi di meja jaga. Gak lucu Pak, sumpah. Gak lucu apa sih, Vi? Gue dari maghrib di sini aja, gak kemana-mana. Gue ngecek ke atas aja kagak. Mampus lo. Alfi diem di situ. Dia mikir ini benar-benar udah gak beres. Lu tadi inget kan pas Alfi masuk ke dalam gedung ke mejanya Pak Alwi, tapi Pak Alwi gak ada di situ. Cuma ya udahlah, Alfi di situ langsung ngalihin obrolan ke suara ledakan yang barusan dia dengar. Pak, Bapak denger nggak? Tadi ada suara ledakan di atas gedung. Udah biarin, nanti juga tahu. Tahu? Maksudnya Pak? Ada apa sih Pak? Penasaran saya. Udah jangan rewel lu ah. Nanti juga tahu. Pak Alwi, monitor. Ini ada temennya baru datang. Suruh masuk aja ke dalam Cang. Akhirnya karena Alfi juga kepo, dia ikut masuk juga nih ke dalam gedung. Sesampainya di dalam, mereka bertiga itu kumpul tuh sama satu temennya Pak Alwi. Sebut aja Bang Dwi. Nah Bang Dwi ini bisa dibilang orang yang punya kemampuan lebih lah mengenai hal gaib kayak gitu. Dia dipanggil Pak Alwi yang pastinya itu udah ada izin dari Pak Aldo buat ngebersihin makhluk-makhluk yang ada di kantor itu. Dan kata Alfi, Bang Dwi ini orang paling muda di antara mereka bertiga. Tapi ilmunya melebihi mereka bertiga. Jadi gimana? Lu bisa bersihin ini kantor? Insya Allah bisa. Tapi saya butuh bantuan dari kalian. Bantuan gimana Bang maksudnya? Bantu doa aja. Ini udah bukan masalah sepele soalnya. Belum selesai Bang Dwi ngejelasin, tiba-tiba duar! Suara ledakan itu kedengaran lagi dari arah luar. Sontak mereka semua lari keluar. Cuma Alfi sama Cang Musli itu nggak bisa ngelihat apa-apa. Sementara Pak Alwi sama Bang Dwi itu langsung tahu dari mana asal sumber suara ledakan itu. Mereka langsung ngelihat ke atap gedung. Di situ tatapan Bang Dwi udah benar-benar serius nih.
Terus beliau bilang, ini bakal lama selesainya. Bang Dwi langsung ngajak mereka masuk ke dalam gedung. Alfi sama yang lain langsung ngunci gerbang depan, gerbang belakang. Sementara Bang Dwi itu nyiapin sesuatu yang mereka pun gak tahu itu buat apa. Sebaiknya kalian ambil wudhu dulu. Akhirnya mereka semua berwudhu. Nah, beres semua itu, Bang Dwi langsung ngajak mereka itu ke lantai 12. Di sini Alfi heran, kok Bang Dwi bisa tahu? Padahal dari awal dia datang ke kantor, mereka belum sempat ngasih tahu kejadian apa, terus lantai berapa yang emang serem. Dia nanya ke Pak Alwi, "Pak, emang Bapak ngasih tahu lantai itu serem?" "Kagak, gak perlu dikasih tahu juga, bakal tahu sendiri dia, Pi." Udah tuh, mereka semua masuk lift dan langsung menuju ke lantai 12. Posisinya waktu itu dua-dua nih, Pak Alwi sama Bang Dwi itu di depan, dua lagi itu di belakang, Alfi sama Cang Muslih. Lift itu naik pelan-pelan ke lantai 12. Nah, di saat lift itu ngelewatin lantai 10, Bang Dwi bilang, "Salah satu dedengkotnya di lantai ini nih." Mereka semua cuma diem tuh, gak ada yang berani ngomong. Suasana makin tegang nih sampai tiba-tiba ting, pintu lift kebuka. Set. Nah, baru aja mereka mau keluar, tiba-tiba, "Sebentar, jangan dulu ada yang keluar. Vi, tahan tombol pintunya." Gak tahu apa rencananya Bang Dwi, pokoknya mereka semua jangan dulu keluar, termasuk Bang Dwi. Singkat cerita, kurang lebih 5 menitan barulah mereka ini boleh keluar dan langsung diajak ke tengah ruangan. Terus mereka duduk sesuai instruksinya Bang Dwi, duduk ngebentuk lingkaran. Nih kertas doanya udah saya siapin, dibaca ya. Sekarang mereka baca tuh berulang-ulang kali ya kan. Nah, beres baca-baca itu, Bang Dwi bilang lagi, "Ingat, jangan ada yang kabur. Kalau sampai berani kabur, terus ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab." Ngedenger itu, mereka cuma bisa diem nih sambil nelen ludah gitu kan. Alfi ngeliat mukanya Cang Muslih itu udah bener-bener ketakutan dia. Gak lama, Bang Dwi bilang lagi, "Saya akan mulai dari wanita yang kamu lihat." Spontan si Alfi ini kaget. Dia belum cerita apa-apa ke Bang Dwi, tapi kok Bang Dwi ini bisa tahu. Bang Dwi lanjutin lagi, "Wanita ini berumur 24 tahun. Tipikal orang yang pendiam." Abis ngomong gitu tiba-tiba Bang Dwi ini diem gitu kan, terus sambil merem dia. Dan gestur badannya itu tiba-tiba berubah jadi kayak apa ya, kayak kemayu, kayak cewek. Di situ Bang Dwi nangis. Jahat. "Nama kamu siapa?" Pasti. "Tolong jangan ganggu kita di sini, bisa?" Ya, Ibu. Kalian jahat. "Jahat kenapa?" Agung. "Siapa Agung?" Agung tunangan aku. "Tunangan?" Ayah dan ibu bercerai. Karena orang ketiga Agung pergi. Aku depresi. Stres. Aku menyesal. "Terus? Ada apa di atas?" Lompat. Aku lompat. Aku menyesal. Belum beres sosok itu ngejelasin, tiba-tiba Bang Dwi ini sadar dia. "Air putih tolong." Bang Dwi minum. Nah, di situ baru Bang Dwi ini cerita. Sosok wanita ini, apa yang dia alamin itu banyak terjadi di masyarakat. Orang tuanya bercerai, dia depresi berat. Belum usai masalah orang tuanya, tunangan dia pergi ninggalin dia gitu aja. Terus kenapa dia lompat? Orang yang lagi depresi berat itu susah buat berpikir jernih. Ditambah ada sosok kiriman dari orang lain yang ngedorong dia buat ngelakuin bunuh diri. Ada lawan bisnis Pak Aldo yang ngirim sosok ke gedung ini buat ngancurin bisnisnya. Sosok itu mencari tumbal dan wanita itulah korbannya. Sampai kapanpun selama sosok kiriman itu masih ada,
kalian tidak akan bisa kerja dengan tenang. Di saat lagi ngebahas sosok itu, tiba-tiba dari ruangan yang lain itu ada suara duar, duar. Ada yang tidak senang kita di sini. Tutup mata kalian semua. Baca doa yang saya kasih tadi. Alfi langsung merem di situ. Dia baca doa kuat-kuat, perasaan dia udah gak karuan. Tapi bodo amat lah, pokoknya dia harus merem sambil baca doa gitu kan. Kurang lebih 15 menitan mereka merem. Tiba-tiba dari belakangnya Alfi itu buah, ada suara orang kayak yang jatuh ke lantai. Alfi penasaran di situ sambil badannya gemeteran gitu kan, dia melek nih. Tek. Beh. Posisi lingkaran itu udah nggak ada siapa-siapa. Alfi sendirian, John. Paniklah Alfi di situ. Tapi pas Alfi nengok ke belakang, set, ternyata suara itu Cang Muslih yang lagi terkapar, John, pingsan dia. Alfi di situ mau bangun kan, cuma dia ingat sama kata-katanya Bang Dwi buat jangan ninggalin tempat itu. Wah, keringet udah sebadan-badan, merinding udah bukan cerita lagi. Sampai akhirnya Alfi di situ mutusin buat merem lagi dia. Nah, kurang lebih 10 menitan Alfi diem. Tiba-tiba beh, Alfi udah nggak kuat sebenarnya. Dia mau melek, cuma dia itu takut kalau tiba-tiba sosok itu ada di depan mukanya dia. Pas lagi panik kayak gitu, tiba-tiba ada suara teriakan nih. Vi, lempar air putih. Alfi melek di situ. Tek. Ternyata Bang Dwi itu lagi dibopong sama Pak Alwi. Kondisi Bang Dwi itu udah wah kayak yang abis main Beyond Combat, John. Hidungnya berdarah, mukanya bengep-bengep, tangannya megangin perut ya kan. Nah, Alfi nanya ke Pak Alwi, Bang Dwi kenapa Pak? Udah gak apa-apa, nanti aja ceritanya. Teman Bapak, tolongin teman Bapak itu. Alfi langsung bangun, terus dia tarik badannya Cang Muslih itu buat masuk ke lingkaran tadi. Dan suasana saat itu tiba-tiba hening. Singkat cerita, gak ada tuh kejadian yang gimana-gimana lagi. Bang Dwi juga udah kelihatan mulai seger nih. Dia di situ langsung coba buat nyadarin Cang Muslih yang lagi pingsan. Ini akibatnya kalau keluar dari pagar gaib yang saya buat. Posisi kita itu lagi dikepung sama banyak sosok. Apa udah selesai Bang? Belum, saya nggak bisa ngelawannya. Sosok kiriman ini terlalu kuat. Gak lama Bang Dwi nyuruh mereka semua buat turun nih. Soalnya Bang Dwi ngerasa ini situasi udah nggak bakal bisa terkendali. Kalau mereka nggak turun sekarang, nyawa taruhannya. Singkat cerita mereka sampai nih di lantai dasar, yaitu lantai 1. Mereka keluar lift langsung jalan ke arah teras. Cang Muslih masih belum sadar waktu itu. Karena kata Bang Dwi, Cang Muslih ini kena serangan energi yang untungnya itu nggak terlalu fatal. Bang Dwi baca-baca doa lagi, coba buat ngeluarin energi yang ada di Cang Muslih. Di situ Alfi sama Pak Alwi langsung menggangin badannya Cang Muslih. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba buah, ada yang mukul di punggungnya si Alfi. Sampai-sampai si Alfi ini mual, terus pingsan dia. Jadi Alfi ini seudah kena serangan kayak gitu, dia ini pingsan 1 hari, John. Di saat dia sadar pun rasa sakit itu masih kerasa di punggungnya. Di saat sadar pun ternyata Alfi ini udah ada di kamarnya sama udah ada emaknya yang lagi duduk di pinggirnya Alfi itu. Dia kayak abis nangis ngelihat kondisi Alfi kayak gitu. Terus emaknya bilang, lu keluar aja Vi dari kantor itu. Emak gak tega ngelihat lu begini terus. Tapi emak, cari kerjaan itu susah. Lu dengerin emak ye. Nyawa lu lebih penting tong. Kita masih bisa hidup dari dagangan emak. Mak, punggung sama leher Alfi sakit banget. Nih lu lihat. Ini alasan emak nyuruh lu berhenti. Pas Alfi lihat di kaca, punggungnya Alfi itu udah biru semua. Singkat cerita 2 hari kemudian Pak Alwi sama Bang Dwi itu datang nih ke rumahnya Alfi buat ngejenguk. Vi, gimana kondisi lu? Lumayan Pak, cuma ini punggung masih suka sakit.
Jadi gini Mas Alfi, kemarin waktu kita lagi nyadarin Cang Musli, saya nggak nyangka kalau ada satu sosok yang ikut turun ke bawah. Nah, sosok itu yang sulit dikalahin. Bang Dwi di situ cerita, jadi orang di balik sosok itu adalah orang yang bukan Samanea. Lu tahu Samanea? Sembarangan. Ilmunya udah tingkatan tinggi, John. Lawan bisnisnya Pak Aldo itu udah bukan cuma satu. Ada beberapa yang emang mau bikin Pak Aldo ini hancur. Cuma tujuan mereka semua itu sulit tercapai. Alhasil karyawan yang kerja disitulah yang jadi sasarannya. Dan Pak Aldo juga sama. Nama Pak Aldo ini samaran ya. Beliau salah satu pemilik kantor yang cukup bermain kotor juga. Jadi nggak aneh kalau emang beliau itu punya musuh yang serupa. Dan beliau pun tipikal orang yang seenaknya sama siapapun. Sampai-sampai banyak orang yang emang nggak suka sama beliau. Nah, beres cerita-cerita gitu, Alfi bilang, saya mau resign aja pak. Bukan lu doang, gue juga sama. Dan akhirnya semenjak kejadian itu Pak Alfi, Cang Musli, dan beberapa penjaga yang emang tahu dari kejadian itu milih resign dari kantor tersebut. Nah, itulah cerita lantai 12. Gimana? Lumayan kan? Dan menurut narasumber, dari awal cerita ini nama, tokoh, tempat, kantor itu udah disamarkan. Oke, jangan lupa like, terus subscribe. Gua Romi, salam dari Cacarita. Bye.